Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Farhan Asep Rahman dengan NPM 244 1215. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat. Di sini saya mengambil judul yaitu tentang kebangkitan timnas Indonesia. Transformasi performa timnas Indonesia dari era kegelapan menuju pencapaian internasional yang gemilang. Nah, jadi dalam beberapa dekade terakhir ini, timnas Indonesia mengalami masa-masa sulit di mana yang terjadi pada periode 2011 hingga 2015 itu ditandai dengan konflik internal, dualisme kepemimpinan, dan berbagai masalah manajerial. Nah, di situ gara-gara masalah dualisme kepemimpinan atau dua liga dalam satu negara nih, jadi Indonesia dikenakan sanksi oleh FIFA, yaitu merosot hingga peringkat 191. Itu terjadi di 2016, di mana itu merupakan sejarah buruk lah bagi timnas Indonesia, karena itu paling rendah ya dari 204 negara di dunia yang terdaftar di FIFA. Indonesia nomor 191 ya guys, itu sangat rendah sekali. Nah, setelah itu di mana permainan sepak bola Indonesia sebelum pergantian pelatih era Sintayong sekarang, di mana ya pemain Indonesia itu sangat passing tidak benar. Maksudnya passingnya itu seperti belum profesional lah, passing rendah, masih belum bagus, umpan lambung entah kemana tujuannya kan. Nah, setelah itu prestasi bagus satu turnamen yang suka diikuti atau yang paling sering dan dinanti-nanti dulu adalah AFF, yaitu turnamen sepak bola hanya di wilayah ASEAN itu ya, cuma negara-negara tetangga aja ya guys. Nah, setelah itu sebelum pergantian pelatih, nah itu juga berpengaruh di ketua umum PSSI. Nah, sebelum bergantinya Bapak Erick Thohir menjadi ketua PSSI, ya lihat aja prestasinya sangat minim, apalagi pada kualifikasi Piala Dunia 2018. Nah, itu sangat kacau balau, itu era kegelapan kali. Nah, setelah itu metode penelitian, yaitu transformasi gaya bermain dan fisik pemain. Itu sangat jelas di mana gaya permainan sebelum era Sintayong itu sangatlah luar biasa. Luar biasa dalam arti masih kurang. Nah, jadi gaya bermainannya itu kayak mengandalkan umpan lambung, umpan tinggi-tinggi, passingnya kemana, dikit-dikit passingnya tinggi, umpan lambung, habis itu ada bola ke bagian pertahanan langsung asal buang. Itu kayak dari segi gaya bermain itu masih sangat jadul sih menurut saya. Nah, setelah itu dari fisik pemain. Nah, dari fisik pemain sebelum era Sintayong ini, itu kalau udah di menit 60 atau 70 itu semua udah kelelahan. Udah larinya udah kurang, untuk passing makin kacau. Jadi kayak fisiknya itu sangat kurang. Jadi di mana era Sintayong ini kita atau pemain timnas itu dikenalkan dengan permainan sepak bola yang modern, dengan pressing tinggi, operan jarak pendek, nggak seperti dulu,
Nah setelah itu fleksibel taktik ya sorry. Nah dimana sebelum Sintayong melatih Indonesia dia juga pernah melatih timnas Jerman ya, di Piala Dunia, di mana dia Jepang dia melatih timnas Jepang, itu bisa mengalahkan Jerman. Itu kan sangat luar biasa itu ya, dari taktiknya juga oke gitu. Setelah itu dari perubahan mentalitas. Nah perubahan mentalitas itu sangatlah penting, dimana dulu ketika timnas mendengar akan melawan Thailand atau negara-negara besar itu sangat kayak sudah kayaknya kalah, dikit-dikit pesimis, lawan negara yang namanya lebih tinggi pesimis. Nah sekarang lawan Arab bisa menang, Jepang walaupun kalah tapi permainannya oke gitu. Setelah itu ya naturalisasi. Nah naturalisasi yang berhasil ini yang membuat timnas kita ini jauh pesat juga, dimana dengan tergantinya ketua PSSI dan menggunakan pelatih baru serta ditambah dengan pemain naturalisasi yang berhasil. Nah ya terbukti saat ini dengan pemain-pemain naturalisasi Indonesia bisa mencapai round ketiga kualifikasi Piala Dunia, itu sangat luar biasa. Dari segi permainan yang modern, visi misi bermainnya jelas. Ya pokoknya kalau teman-teman nengok di pertandingan sekarang sama dulu, coba bandingkan lah. Itu sangat terlihat jelas. Apalagi kemarin AFF Indonesia kalah kan sama Vietnam, Filipina, itu kelihatan pemain lokal sama naturalisasinya itu sangat jelas dari segi permainan, fisik dan mentalitasnya. Setelah itu ya prestasi timnas saat ini ya, walaupun belum banyak memiliki piala yang bergengsi, tapi setidaknya Indonesia itu sudah ikut serta dalam Piala Asia U23 itu sampai semifinal itu ya, itu mantap. Setelah itu runner up AFF, SEA Games, perunggu SEA Games, serta ya paling bagus untuk saat ini ya Indonesia berhasil ke round 3 Piala Dunia ya. Jadi dengan dibenahinya Federasi Sepak Bola Indonesia di era Pak Erick Thohir, ini sangatlah terlihat transformasi kebangkitan timnas sepak bola Indonesianya, di mana mulai dari merekrut Sintayong hingga menaturalisasi pemain-pemain yang ada darah keturunan Indonesia. Ya kita memiliki harapan dan ambisi untuk bersaing di tingkat internasional. Dengan pelatih baru kita bisa berharap atau memiliki ambisi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan menjadikan satu-satunya wakil Asia Tenggara di fase round 3, dan insya Allah Indonesia akan mewakili Asia Tenggara di Piala Dunia 2026. Sekian presentasi dari artikel yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan kata. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke.